Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran matematika. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang membandingkan bilangan rasional. Pernahkah kalian bingung mana yang lebih besar antara 3/4 dan 1/2? Atau bagaimana cara membandingkan 2,75 dengan 2,8? Lalu, apakah 60% itu lebih besar dari 3/5? Nah, di video kali ini kita akan belajar cara mudah dan menyenangkan untuk membandingkan bilangan rasional, baik dalam bentuk pecahan, desimal, maupun persen. Kita juga akan menggunakan garis bilangan agar lebih mudah memahami posisinya. Yuk siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Definisi bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Dengan kata lain, ini adalah angka yang dapat dinyatakan sebagai pecahan sederhana. Nah, selanjutnya simbol membandingkan bilangan rasional. Untuk membandingkan bilangan, digunakan lambang matematika sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada lebih besar, yang kedua lebih kecil, dan yang ketiga adalah simbol sama dengan. Aturan untuk membandingkan bilangan rasional. Aturan yang pertama, setiap bilangan rasional positif itu harus lebih besar dari 0. Yang kedua, setiap bilangan rasional negatif kurang dari 0. Dan yang ketiga, setiap bilangan rasional positif lebih besar daripada setiap bilangan rasional negatif. Langkah-langkah membandingkan bilangan rasional. Langkah yang pertama, nyatakan masing-masing dari dua bilangan rasional yang diberikan dengan penyebut positif. Langkah kedua, ambil KPK dari penyebut positif tersebut. Langkah yang ketiga, nyatakan setiap bilangan rasional yang diperoleh dari langkah pertama dengan KPK dari langkah kedua sebagai penyebut yang sama. Dan langkah yang keempat, bandingkan pembilang dari bilangan rasional yang diperoleh dari langkah ketiga. Bilangan yang memiliki pembilang lebih besar adalah bilangan rasional yang lebih besar. Membandingkan bilangan rasional dalam bentuk pecahan. Untuk yang pertama, jika penyebutnya sama, lihat pembilangnya. Makin besar pembilangnya, maka nilainya semakin besar. Contoh, 1/6 dibandingkan dengan 4/6. Kita lihat, 1 itu lebih kecil dari 4, maka dapat ditulis 1/6 lebih kecil dari 4/6. Untuk yang kedua, jika pembilangnya sama, lihat penyebutnya. Makin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Kita lihat contoh, 3/5 dibandingkan dengan 3/8. 8 lebih besar dari 5 atau 5 lebih kecil dari 8. Jika pembilangnya sama, maka semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilainya. Maka dapat disimpulkan 3/5 lebih besar dari 3/8. Untuk yang ketiga, jika pembilang maupun penyebutnya berbeda, kalikan kedua pecahan dengan KPK-nya. Nah, jadi di sini nanti kita akan mencari KPK dari kedua pecahan tersebut. Kita lihat contoh, itu ada 3/4 dibandingkan dengan 2/3. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus mencari KPK dari penyebut kedua pecahan tersebut. Nah, penyebut dari kedua pecahan tersebut adalah 4 dan 3. Maka kita harus mencari terlebih dahulu KPK dari 4 dan 3. Nah, untuk kelipatan 4 sama dengan 4, 8, 12, 16, 20. Dan untuk kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15. Nah, untuk mencari KPK dari 4 dan 3, kita harus mencari kelipatan yang sama
dan yang paling kecil. Nah, untuk KPK 4 dan 3 yang memiliki kelipatan yang sama dan paling kecil adalah 12. Maka didapatkan KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Nah, yang selanjutnya kita kalikan kedua ruas pada pecahan dengan KPK 12. 3/4 dikali 12 dan 2/3 dikali 12 menghasilkan 9 dan 8. Nah, 9 lebih besar dari 8, maka diperoleh bahwa 3/4 itu lebih besar dari 2/3. Materi yang selanjutnya adalah membandingkan bilangan rasional dalam bentuk desimal. Nah, apa sih bilangan desimal itu? Bilangan desimal adalah bilangan yang ditulis dengan tanda koma atau titik untuk menunjukkan nilai di belakang satuan. Contohnya, 0,5 sama dengan 1/2. Nah, kenapa 0,5 bisa dikatakan sama dengan 1/2? Karena 0,5 sama dengan 5/10. Kenapa bisa 5/10? Karena 5 ada di tempat persepuluhan. Maka 5/10 itu bisa disederhanakan menjadi 1/2. Nah, dapat disimpulkan bahwa 0,5 sama dengan 1/2. Nah, langsung saja ke contoh soal. Misalnya bandingkan 2,75 dengan 2,8. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita lihat angka pada posisi pertama adalah 2 pada kedua bilangan. Nah, selanjutnya kita lihat ke posisi angka kedua. Nah, angka pada posisi kedua adalah 7 pada bilangan pertama dan 8 pada bilangan kedua. Karena 8 itu lebih besar dari 7, maka 2,8 lebih besar dari 2,75. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk membandingkan bilangan rasional dalam bentuk desimal, kita bisa melihat dan membandingkan posisi angka desimal satu persatu dari kiri ke kanan. Materi yang selanjutnya adalah membandingkan bilangan rasional dalam bentuk persen. Nah, persen adalah bentuk bilangan yang menyatakan per 100, ditulis dengan simbol persen yang berarti per 100. Kita lihat contoh, 25% sama dengan 25/100 atau 25/100 itu sama juga dengan 0,25 karena 25 dibagi 100 itu adalah 0,25. Cara membandingkan bilangan persen. Nah, yang pertama, langsung bandingkan jika sama-sama persen. Contoh, 45% dibandingkan dengan 60%. Nah, karena 45 itu lebih kecil dari 60, maka dapat disimpulkan bahwa 45% itu lebih kecil dari 60%. Untuk yang kedua, jika salah satu dalam bentuk desimal atau pecahan, kita ubah dulu semuanya ke dalam bentuk persen. Kita lihat contoh, bandingkan 0,6 dan 65%. Nah, kita ubah dulu 0,6 ke dalam bentuk persen. Untuk mengubah 0,6 ke dalam bentuk persen, kita bisa mengalihkan 0,6 dengan 100 dan hasilnya adalah 60%. Jadi 60% lebih kecil dari 65% atau 0,6 lebih kecil dari 65%. Materi yang terakhir adalah membandingkan bilangan rasional dengan garis bilangan. Garis bilangan adalah garis lurus yang digunakan untuk menunjukkan posisi bilangan. Pada garis bilangan, semakin ke kanan maka nilai bilangan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri maka nilai bilangan semakin kecil. Selanjutnya, kita lihat langkah-langkah menggunakan garis bilangan untuk membandingkan. Untuk langkah yang pertama,
kita ubah bilangan ke bentuk desimal jika masih dalam bentuk pecahan atau persen. Untuk langkah yang kedua, gambarkan garis bilangan dengan skala yang sesuai, misalnya dari 0 sampai 1. Untuk langkah yang ketiga, tandai posisi masing-masing bilangan. Dan untuk langkah yang keempat, lihat posisi mana yang lebih kanan. Dan itu berarti lebih besar. Langsung saja ke contoh soal, misalnya bandingkan 2/5, 1/2, dan 3/4. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, karena bentuk soal dalam bentuk pecahan, maka kita harus mengubah dulu ke dalam bentuk desimal. 2/5 itu sama dengan 0,4, 1/2 sama dengan 0,5, dan 3/4 sama dengan 0,75. Selanjutnya kita gambarkan pada garis bilangan dengan skala dari 0 sampai 1. Jika kita letakkan 0,7, 0,5, dan 0,4 pada garis bilangan, maka urutannya dapat dilihat dari posisi masing-masing bilangan dari kiri ke kanan. Karena pada garis bilangan, bilangan yang lebih kecil terletak di sebelah kiri, dan bilangan yang lebih besar terletak di sebelah kanan, maka 0,4 berada paling kiri, 0,5 berada di tengah, dan 0,7 berada paling kanan. Dan dapat disimpulkan bahwa 3/4 lebih besar dari 1/2 dan 1/2 lebih besar dari 2/5. Karena pada garis bilangan 3/4 terletak paling kanan, disusul oleh 1/2, lalu 2/5 paling kiri. Nah teman-teman, itu dia pembelajaran kita hari ini tentang membandingkan bilangan rasional, baik dalam bentuk pecahan, desimal, maupun persen. Sekarang, kalian sudah tahu kan cara menentukan mana yang lebih besar atau lebih kecil dengan mudah. Ingat ya, kita bisa menggunakan garis bilangan, penyamaan bentuk, atau mengubah ke bentuk persen atau desimal agar lebih mudah untuk dibandingkan. Teruslah berlatih supaya kalian makin bisa dalam mengerjakan soal. Jangan lupa untuk mencatat hal penting, kerjakan latihan soal, dan diskusikan bersama teman. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini, dan sampai jumpa di video pembelajaran matematika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.